Allah katakan, dan ingatlah ketika kami menjadikan al-baita. Al-baita, maksud al-bait di sini artinya Ka'bah, karena nama Ka'bah itu banyak sekali diistilahkan oleh para ulama berdasarkan dari nas-nas yang ada. Di antara nama-nama Ka'bah itu adalah Al-Ka'bah, Ka'bah. Kemudian yang kedua Al-Baitu, sebagaimana dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga Al-Baitul Atiq. Kemudian yang keempat Al-Masjidul Haram. Kemudian juga Al-Baitu Al-Haram. Jadi ini diantara nama-nama untuk istilah Ka'bah. Ada juga Ka'bah itu disebut Bakkah, Al-Baniyah. Tapi yang jelas bahwa nama-nama ini sebutan untuk satu nama yang kita kenal dengan Ka'bah. Dan secara kaidah, apabila satu benda kemudian memiliki banyak nama, menunjukkan benda tersebut memiliki keagungan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Ka'bah. Ka'bah itu disebut juga Baitullah. Artinya kalimat al-bait diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyandaran al-bait, rumah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan para ulama sebagai idhafatut tashrif, penyandaran kemuliaan. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah pasti dia mulia. Seperti naqatullah, untanya Allah, sebagai mukjizat daripada Nabi Saleh. Atau ketika Allah menyebutkan kalimat ruh kepada Adam alaihi salatu wassalam, Allah katakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi, ruhku. Karena ruh Adam itu punya kemuliaan karena dinasabkan atau diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa Ka'bah adalah awwalu baitin wudi'a linnas, rumah yang pertama diletakkan bagi manusia yang digunakan untuk ibadah. Dan di tempat inilah pertama kali bumi diibadahi. Karena ketika itu belum ada tempat yang cocok untuk digunakan beribadah kepada Allah Azza wa Jal kecuali Baitullah Al-Haram. Disitulah Adam dan Hawa pertama kali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Ka'bah sendiri, ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali membangun adalah para malaikat. Jadi malaikat membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan tempat pertama beribadah bagi Adam dan juga Hawa. Kemudian setelah itu Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu dibangun lagi oleh putranya Syith ibnu Adam. Tapi kemudian dengan jaraknya yang panjang antara Syith dan juga Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka Ka'bah sempat hancur dan tidak tersisa kecuali pondasinya. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Ismail berusaha mencari pondasi Ka'bah, kemudian setelah ketemu ditinggikan kembali. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan juga Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Kemudian setelah itu adalah kabilah Amalikoh dan juga Jurhum. Kemudian setelah itu Qusay ibn Kilab. Kemudian setelah Qusay ibn Kilab
sampai kepada turunannya bangsa Quraisy. Dan itu di zaman Nabi SAW belum diangkat menjadi Nabi. Ketika itu usianya masih belasan tahun. Terjadi perang saudara antar kabilah yang kemudian menghancurkan sebagian bangunan Ka'bah, ditambah ada banjir sehingga merobohkan sebagian bangunan Ka'bah. Maka oleh orang-orang Quraisy akhirnya kemudian dirobohkan kembali atas saran Al-Walid ibn Mughirah. Kemudian di zaman Abdullah ibn Zubair, artinya kekuasaan setelah Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah. Jadi Muawiyah dulu berkuasa setelah masa Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Kemudian Muawiyah meninggal, diganti oleh putranya Yazid bin Muawiyah. Kemudian Yazid meninggal, diganti putranya Muawiyah ibn Yazid. Tetapi kemudian terjadi chaos politik sehingga banyak kekacauan. Maka dari arah Madinah, Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri menjadi khalifah kaum muslimin. Lah saat Abdullah bin Zubair kemudian berkuasa, inilah dia robohkan Ka'bah, kemudian dibangun kembali dan persis seperti bangunan Ibrahim. Karena di masa Quraisy Ka'bah itu tidak dibangun seperti bangunan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kurang dana. Dananya kurang. Karena orang-orang Quraisy itu walaupun mereka di atas kesyirikan, di atas kemaksiatan, suka memakan yang haram, tetapi mereka tahu tentang keutamaan membangun Ka'bah. Tidak boleh satu pun dana haram masuk ke dalam pembangunan. Itu orang Quraisy. Terus sekarang orang bangun masjid yang haram pun masuk kan itu ya. Tidak peduli, penting jadi. Jadi karena kurang dana akhirnya tidak terbangun secara keseluruhan. Hanya dibangun separuh. Yang tadinya persegi panjang jadi kotak. Sehingga yang tidak terbangun kemudian dibuat penghalang bahwa itu bagian daripada Ka'bah. Makanya ada tembok melingkar di situ, yang orang-orang menyebutnya sebagai Hijar Ismail. Itu dulu masuk dalam bangunan Ka'bah. Dan di masa sebelum dirombak oleh orang-orang Quraisy itu, Ka'bah itu pintunya ada dua. Ada pintu masuk dan ada pintu keluar, dan berada di bawah. Semua orang bisa masuk. Tapi entah kenapa kemudian oleh orang-orang Quraisy, ketika Ka'bah itu kemudian dibangun ala mereka, pintunya diganti cuma satu, itu pun meninggi. Ya seperti yang kita lihat hari ini kan, Ka'bah pintunya agak tinggi. Ya, harus naik tangga dulu. Lah di zaman Abdullah ibn Zubair, karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah bukan karena fitnah akan kaumnya, tentu aku akan robohkan Ka'bah dan kujadikan seperti bangunan Ibrahim. Tapi cita-cita Nabi tidak terlaksana sampai wafat. Lah baru terlaksana di zaman Abdullah ibn Zubair ini. Betul-betul Ka'bah itu dibentuk seperti bangunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Masalahnya ketika Abdullah ibn Zubair kemudian terbunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi pada era Daulah Umayyah, maka kemudian Hajjaj ibn Yusuf merobohkan kembali, tentu atas perintah Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Jadi atas perintah Abdul Malik ibn Marwan ini memerintahkan Hajjaj untuk merobohkan kembali dan mengembalikan seperti bangunan Quraisy. Karena hadis tentang wasiat Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha itu tidak terdengar kepada Abdul Malik ibn Marwan. Disangkanya Abdullah ibn Zubair itu mengada-ngada. Makanya dirobohkan, diganti lagi menjadi bangunan Quraisy. Setelah kemudian dapat kabar itu sudah dirobohkan, sudah direnovasi. Abdul Malik ibn Marwan kemudian mendengar kabar bahwa apa yang dilakukan Abdullah ibn Zubair itu benar. Dia menyesal.
tetapi sampai meninggalnya pun tidak kembali dirobohkan, kemudian dibentuk seperti bangunan Ibrahim. Lah pada masa kekuasaan berikutnya, ketika itu Imam Malik rahimahullah ta'ala menjadi Imam Darul Hijrah, ulama satu-satunya yang terkenal kealimannya di negeri Madinah. Dimintai fatwa, bagaimana kalau seandainya kita robohkan saja Ka'bah itu? Engkau kan orang yang sangat disegani oleh para khulafa, para pemimpin. Satu-satunya imam madhab yang sangat ditakuti dan sangat dimuliakan oleh para penguasa itu hanya Imam Malik. Baik ketika daulah dipimpin Bani Umayyah, ataupun ketika Bani Umayyah roboh kemudian dipimpin Bani Abbasiyah, semua para khulafa, para pemimpin itu sangat segan dengan Imam Malik. Satu-satunya imam yang disegani para penguasa Imam Malik. Lah jadi Imam Malik ini diminta bagaimana fatwa, bagaimana kalau kita robohkan kembali Ka'bah itu, kita bangun seperti bangunan Ibrahim. Tapi Imam Malik rahimahullah telah menolak dan mengatakan, saya tidak mau Ka'bah itu dijadikan permainan para khalifah, para pemimpin. Asli dirobohkan, dibangun lagi, dirobohkan, dibangun lagi, sampai kapan? Sehingga sampai hari ini Ka'bah bentuknya adalah bentuk yang pernah dibangun orang-orang Quraisy, bukan dalam bentuk bangunan yang pernah dibangun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itulah diantara sejarah dari pembangunan Ka'bah. Dan di akhir zaman Ka'bah ini akan dihancurkan oleh seorang laki-laki yang berasal dari Habasyah, Ethiopia, dari negeri Abraha, namanya Dzu Suwaiqataini. Di zaman sebelum lahirnya atau 50 hari sebelum lahirnya Nabi SAW terjadi peristiwa perang gajah yang dipimpin oleh Abrahatul Asram dengan pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi gagal karena Allah gagalkan niat buruknya, sehingga Allah kirim burung ababil dan Allah azab mereka. Tapi nanti di akhir zaman muncul tokoh dari negeri si Abraha ini, Ethiopia, membawa pasukan besar dipimpin oleh Dzu Suwaiqataini. Dan itu peristiwanya setelah wafatnya Isa bin Maryam, setelah lewat 3 peristiwa alamat kiamat besar. Munculnya Dajjal, kemudian Isa bin Maryam turun, kemudian munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Setelah Dajjal meninggal, dibunuh oleh Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj juga dibinasakan karena azab yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Isa sempat hidup beberapa tahun setelahnya, sampai akhirnya Isa pun sempat haji. Setelah kemudian Isa meninggal, maka Mekah itu tidak ada yang dikunjungi lagi. Tidak ada orang yang berkunjung ke Mekah. Artinya tidak ada orang haji, tidak ada orang umroh lagi sama sekali. Disinilah kemudian datang laki-laki dari negeri Habasyah, Ethiopia, namanya Dzu Suwaiqataini, membawa pasukan, kemudian merobohkan Ka'bah sampai kemudian rata dengan tanah dan digali, diambil pembendaharaan yang ada di bawah Ka'bah itu. Dan itu terjadi di salah-salah tanda-tanda kiamat besar. Taib asyrul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Ka'bah sendiri, kita tahu bahwa Ka'bah itu diantara disebutkan oleh para ulama keutamaannya, dia sendiri adalah kiblat bagi kaum muslimin. Ka'bah itu menjadi kiblat bagi kaum muslimin, di mana kita diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkiblat. Jadi saat kita sholat menghadap ke Ka'bah itu bukan sebagaimana prasangka orang, Islam ini sama juga dengan agama penyembah berhala, katanya. Kalau mereka menyembah pohon, menyembah macam-macam, Islam juga sama menyembah batu, katanya. Karena sujudnya mengarah ke batu, maksudnya Hajar Aswad. Lalu apa bedanya? Kita katakan kita tidak menyembah batu, kita menyembah Allah Azza wa Jalla.
Lalu kenapa kemudian kita mengarahkan wajah-wajah kita ke Ka'bah dan tidak sah solat kalau seandainya mengarah kepada selain Ka'bah? Maka kita jawab bahwa Ka'bah itu dijadikan kiblat untuk tauhidul muslimin, untuk menyatukan kaum muslimin. Karena orang Islam itu kan di belahan dunia ada masalahnya. Di timurnya ada muslim, di baratnya ada muslim, di utaranya ada muslim, di selatannya ada muslim. Sehingga untuk menyatukan mereka agak sulit. Menyatukan mereka itu agak repot itu. Gimana caranya menyatukan muslim di belahan dunia itu, bagaimana caranya? Maka satu-satunya cara adalah dengan menyatukan kiblat. Jadi ibu di mana saja ibu berada, mau ibu dari arah selatan, utara, timur, barat, tetap kalau sholat itu harus menghadap Ka'bah sana, dalam bentuk persatuan, supaya menyatukan bahwa muslim di mana saja itu bersatu. Jadi Ka'bah itu hanya sekedar jadikan untuk persatuan kaum muslimin saja, bukan kita nyembah batu. Karena kita juga tidak niat menyembah batu. Lain dengan orang-orang menyembah berhala itu, memang mereka mau berhalanya di arah mana saja, pasti mereka mengarah ke berhala, bukan ke arah. Mau berhalanya di timur, ya tetap dia ikut berhalanya sebelah timur. Berhalanya sebelah barat, dia mengarah ke berhalanya yang ke barat, kan itu. Memang tujuan mereka kepada berhala, kalau kita kan tidak. Dalam hati kita sama sekali kita tidak tertuju kepada batu sesembahan kita. Kita hanya menjadikan Ka'bah itu kiblat saja. Maka tidak benar kalau seandainya mereka menuduh kaum muslimin disamakan dengan para penyembah berhala. Ini keutamaan Ka'bah, dijadikan kiblat bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ka'bah sendiri adalah man qasadal baita hajan au mu'tamiran. Jadi barang siapa yang dia haji ataupun umrah, nah di antara manasik haji atau umrah itu adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Ada syariat ini, baik orang yang haji, baik orang yang umrah, dipastikan mereka tawaf di Ka'bah itu, keliling 7 kali putaran, kan itu ya. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan keutamaan haji, kata Nabi SAW, man ata hadzal bait, siapa yang mendatangi rumah ini, maksudnya Ka'bah, falam yarfuth walam yafsuq, dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor, dia tidak melakukan perbuatan fasik, raja'a min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuh, maka dia akan kembali dan akan dihapuskan dosa-dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibundanya. Artinya pulang tanpa ada dosa. Itu keutamaan orang haji. Tetapi tidak cukup sampai di sini tentunya, kan? Karena ada hadis yang lebih tinggi derajatnya yang menunjukkan kemuliaan orang yang haji itu, di mana Nabi SAW mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang baik itu balasannya yang pantas itu hanya surga saja. Jadi bukan hanya dihapuskan dosanya seperti anak yang melahirkan, lebih daripada itu. Balasan yang cocok untuk yang haji itu adalah surga kalau dia mabrur. Ya, kalau dia mabrur artinya hajinya memperbaiki dirinya. Ketika dia pulang dari haji itu, kehidupannya lebih baik daripada sebelumnya, ibadahnya lebih baik, solatnya lebih baik, puasanya lebih baik, muamalahnya lebih baik, dan begitu seterusnya. Itulah mabrur. Jadi ada bekas hajinya gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa awalu masjidin wudi'a fil ardi, masjid pertama yang diletakkan di bumi adalah Masjidil Haram, dan apabila disebut Masjidil Haram tentu mencakup Ka'bah di situ. Dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Abi Dzar ini bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal, masjid mana yang pertama diletakkan di bumi? Maka Rasul mengatakan Al-Masjidul Haram,
Masjidil Haram. Kalau disebut Masjidil Haram artinya Ka'bah. Ya. Qultu, kemudian aku katakan, tsumma, kemudian mana lagi? Yang keduanya. Kemudian Rasul mengatakan Al-Masjidul Aqsa. Disebut Aqsa itu karena jauh jaraknya. Kemudian Abu Dzar mengatakan kam bainahuma, berapa jarak waktu pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu? Qala, maka Rasul mengatakan arba'una sanatan, 40 tahun. Jadi Masjidil Haram dulu dibangun, 40 tahun setelahnya Masjidil Aqsa. Lah, adapun kalau Masjidil Haram yang meninggikan bangunannya berdasarkan nas Al-Quran adalah Ibrahim. Walaupun tadi saya sebutkan bahwa yang pertama kali adalah malaikat, kemudian Adam, kemudian Syith, yaitu ijtihad para ulama. Tetapi berdasarkan nas daripada Al-Quran, yang pertama membangun siapa? Ibrahim. Tapi meninggikan, bukan membangun dari awal. Sebagaimana Masjidil Aqsa yang meninggikan siapa? Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian juga tadi sudah saya singgung bahwa tempat pertama kali Allah diibadahi di bumi ada di Ka'bah. Tempat pertama kali Allah diibadahi di permukaan bumi adalah Ka'bah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam, ada yang mengatakan di Sri Lanka, India sana. Kemudian Hawa di Jeddah, kemudian saling mencari, kemudian berjumpa di Arafah, kemudian berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa inilah kalimat pertama yang diucapkan manusia. Ya Rabb kami sudah mendolimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dosa kami dan tidak merahmati kami, kami termasuk orang-orang yang rugi. Inilah kalimat pertama diucapkan manusia. Dan kalimat ini Allah turunkan, Allah ajarkan kepada Adam. Maka Adam dan Hawa pun mengucapkannya. Akhirnya Adam dan Hawa pun kemudian diampuni dosa-dosanya, dibersihkan dosa-dosanya. Maka siapapun yang wukuf di Arafah, bagi orang yang haji, kemudian dia membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Karena hari Arafah itu hari diampuni dosa, turun rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya setelah Adam diampuni dosa-dosanya, barulah kemudian Adam diizinkan masuk tanah haram. Karena tanah haram itu tanah suci, tidak boleh melakukan dosa di situ. Makanya setelah bersih dosanya baru masuk ke tanah haram, kemudian mengarah ke Ka'bah. Disitulah kemudian Adam dan Hawa beribadah. Itulah ibadah pertama manusia di permukaan bumi, di mana Allah pertama kali diibadahi di situ, di Ka'bah itu. Siapa? Adam dan Hawa di situ. Yang kemudian menjadi turun temurun sampai hari ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah sekilas tentang kalimat al-bait. Wa ij'alnal baita mathabatan linnas. Apa disebut mathabah di sini? Artinya mathabah. Ada dua penafsiran para ulama. Mathabah itu artinya marji, tempat kembali. Jadi Ka'bah itu tempat kembali. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam rampung membangun Ka'bah dan juga Ismail putranya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan Ibrahim untuk menyeru manusia supaya datang melaksanakan ibadah haji. Ibrahim ketika itu mengatakan kepada Allah, ya Rabb, bagaimana caranya aku memberitahu manusia? Tidak mungkin aku harus berjalan ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, menjumpai manusia, mengajak mereka untuk haji. Mustahil. Negeri ini jauh-jauh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Ibrahim, aku tidak perintahkan kau untuk berjalan ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Tidak. Cukup engkau berteriak dari tempat itu. Maka Ibrahim pun berteriak ke arah timur, barat, selatan, utara,
mengajak manusia untuk haji, dan suara Ibrahim itu dihantarkan oleh Allah. Dan ini mukjizatnya Nabi Ibrahim, di mana Ibrahim berteriak dari Ka'bah tapi suaranya didengar seantero dunia dan masuk ke hati-hati kaum muslimin, ke hati-hati manusia di zaman itu. Dan kemudian bisikan-bisikan haji itu akan terus dikumandangkan sampai menjadi syariat yang disyariatkan dalam Islam, bahkan dijadikan satu di antara 5 rukun Islam. Lah ketika suara Ibrahim menembus telinga masuk ke hati-hati manusia, maka sejak itulah Ka'bah dicintai manusia sampai hari ini. Tempat yang tidak bosan diziarahi itu cuma Ka'bah. Kalau ibu ziarah ke Singapura bosan, nggak usah ke Singapura, bosan 2 kali 3 kali saya ke situ, ke Barelang sajalah gitu. Jadi tempat-tempat yang lain itu 1-2 kali sudah bosan, pengen ke tempat baru lagi. Tapi Ka'bah itu tidak akan bosan, karena dia masabah, tempat kembali. Walaupun ibu sudah umroh sekali 2 kali, pengen umroh lagi. Walaupun sudah haji sekali 2 kali, pengen haji lagi. Ya, karena dia dijadikan masabatan linnas, tempat kembali manusia. Sebagaimana Allah mengatakan tahwi ilaihim, hati manusia dicondongkan kepada Ka'bah itu. Kemudian penafsiran yang kedua, masabatan linnas. Masabah itu artinya diambil dari kata sawab, pahala. Jadi kami jadikan Baitullah Al-Haram itu, orang-orang yang memakmurkannya akan mendapatkan pahala besar. Makanya kita kalau menjelaskan keutamaan orang yang sholat di Masjidil Haram, berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi kan 1.000 saja. Ibu sholat 1 rakaat, atau sholat anggaplah sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah wudhu, atau sholat sunnah witir, sholat sunnah qiyamul lail, tahajud. Maka sekali sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1.000 kali sholat di masjid manapun yang ada di dunia. Itu kalau Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Aqsa lebih rendah lagi pahalanya, 500. Jadi kalau sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Lah di Masjidil Haram ini lebih besar lagi, bukan 500, bukan 1.000, tapi 100.000. Lipatannya kan gila tuh. Dari 1.000 ke 100.000 itu kan berapa kali lipat tuh pahala orang sholat di Masjidil Haram itu. Jadi kalau ibu kemudian umroh ke sana, janganlah haji lah, umroh sajalah. Maka jangan sia-siakan melaksanakan sholat sebanyak mungkin, baik wajibnya atau sunnah, karena 1 kali sholat itu sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Celakanya ada orang yang akalnya nggak waras, sudah sholat banyak di haram, pulang ke Indonesia tidak mau sholat lagi. Kenapa? Kan di sana sekali sholat sudah sama dengan 100.000 kali sholat. Berarti kalau saya sholat maghrib di sana 1 kali sama dengan 100.000 sholat maghrib. Umur saya saja mungkin tidak sampai segitu, nggak usah sholat lah, saya sudah dapat stok katanya 100.000. Nah, ini kan orang ini hilang akalnya. Maksudnya itu bandingan pahala. Kalau sholat ya tetap wajib sholat itu. Mau di Mekah, mau di sini tetap wajib. Kalau meninggalkan sholat wajib berdosa gitu. Jangan bilang ada stok pahala, ya. Karena kita tidak tahu sholat kita diterima atau tidak, kan begitu. Tergantung keikhlasan. Jadi masabatan linnas artinya juga diartikan dari kalimat sawab, atau dari kalimat saub, kembali, ya. Wa amna, dan dijadikan Ka'bah itu tempat yang aman. Kalimat aman ini juga ada 2 penafsiran. Maksudnya aman secara al-qadari dan aman secara syar'i. Aman secara takdir Allah. Memang negeri itu negeri yang aman, tidak akan bisa diganggu.
Makanya tadi sudah saya singgung 50 hari sebelum lahirnya Rasul, artinya 1 bulan setengah sebelum lahirnya Nabi SAW, terjadi peristiwa besar yang dalam Al-Quran disebut dengan peristiwa Ashabul Fil, peristiwa perang gajah. Lah kenapa kemudian sampai terjadi peristiwa perang gajah ini? Nabi SAW menceritakan kisahnya, karena Al-Quran sendiri yang menceritakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihi jarati min sijil faja'alahum ka'asfi ma'kul. Jadi Quran menceritakan kisah ini. Jadi kisahnya secara global mungkin sebagian ibu sudah tahu, apa-apalah murojaah. Jadi ketika di Yaman itu ada satu daerah disebut Najran, penduduknya Nasrani. Dan di zaman itu belum ada Muslim, Nabi itu belum lahir. Tetapi Nasrani di zaman itu tentu Nasrani yang taat kepada syariatnya Isa, bukan Nasrani yang menyembah Isa seperti hari ini. Lah Najran ini dipimpin seorang raja zalim beragama Yahudi, namanya Dzunwas. Lah Dzunwas ini ingin supaya rakyatnya diyahudikan semuanya, tetapi menolak, tidak mau kalau harus berpindah agama dari Nasrani ke Yahudi. Lah kenapa Yahudi memaksa orang Nasrani untuk masuk Yahudi? Karena Yahudi itu, sering saya ulang, tidak mengakui agama Nasrani. Tapi kalau Nasrani mengakui agama Yahudi, terbalik, ya kan? Yahudi itu tidak mengakui adanya Isa. Isa itu anak zina. Isa itu anak zina, dan kitabnya Injil itu kitab karangan Nasrani. Itu kata Yahudi. Tapi orang Nasrani mengakui bahwa Musa itu nabi bagi Yahudi, dan Taurat itu adalah kitab hukum bagi mereka. Makanya di gereja masih dipakai Taurat, tapi di sinagog tempat ibadah Yahudi mana dipakai Injil, nggak ada. Makanya kenapa orang Nasrani mengkafirkan Yahudi? Karena Yahudi tidak mengakui kerasulan Isa nabi mereka, termasuk mengingkari adanya Injil. Makanya orang Yahudi ini kekeh memaksa orang Nasrani masuk ke Yahudi, rakyatnya tidak mau. Terjadilah pembakaran yang disebut dengan Ashabul Ukhdud, yang kisahnya secara global diceritakan dalam suratul Buruj. Ibnu Katsir sampai menyebutkan jumlah orang-orang yang beriman dari kalangan Nasrani yang dibakar oleh Dzunwas itu sampai 20.000 orang. Subhanallah, mereka istiqomah, tidak murtad. Mereka siap mati demi menjaga keyakinan akidah mereka. Tetapi karena Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, jangan kau sangka Allah itu lalai dari perlakuan orang-orang zalim. Tidak, pasti ada balasannya. Dari 20.000 itu, subhanallah, ada yang selamat 1 orang. Selamat 1 orang. Entah bagaimana caranya dia selamat. Lah 1 orang ini yang selamat ini, saya lupa namanya, kemudian lari ke negeri Syam. Syam itu kala itu adalah kerajaan Romawi terbesar adidaya, penguasa dunia, dan itulah kerajaan Nasrani terbesar, Syam. Lapor kerajaannya bahwa orang-orang Nasrani Najran dibakar hidup-hidup oleh rajanya Dzunwas. Marahlah raja Romawi itu. Ya bagaimanapun, kalau dalam dunia militer itu kan ada jiwa korsa. Kayak kita lah, orang Palestina diserang Israel, kita juga marah di sini kan itu. Sama juga Romawi juga ketika mendengar saudara mereka seagama disiksa sampai dibakar, ya marah juga. Lah akhirnya kemudian Raja Nasrani Romawi ini mengirim surat ke Raja Ethiopia, Najasyi, karena sama-sama beragama Nasrani juga. Negara Nasrani juga Najasyi, karena yang lebih dekat ke Yaman itu Ethiopia dibandingkan Syam. Untuk supaya menyelesaikan kasus ini, maka disambut baik, gayung bersambut. Akhirnya Raja Najasyi pun mengutus pasukan besar untuk membunuh Dzunwas dan menghancurkan negeri Najran.
Diutuslah 2 jenderal. Pertama namanya Riyad, yang kedua namanya Abrahatul Asram. Disinilah muncul nama Abraha. Berangkatlah 2 jenderal dari Najasyi membawa pasukan besar dari Ethiopia mengarah ke Nejron, Yaman. Sampai di Nejron dihancurkan tuh orang-orang Nejron tuh, sampai rajanya dibunuh tuh Nuwas itu dan dilempar ke lautan. Akhirnya kemudian Nejron secara keseluruhan Yaman dikuasai dan di bawah kekuasaan Ethiopia, Habasyah. Lah ketika itu 2 jenderal ini rebutan untuk menjadi penguasa, Riyad dan juga Abraha. Karena tidak mungkin dalam satu negeri ada dualisme kekuasaan, kan itu pasti akan bermasalah. Akhirnya Abraha pun mengajak mubarasah, adu tanding sampai mati, duel gelut gitu ya, dengan Riyad ini. Di awal pertarungan Riyad berhasil kemudian menebas muka daripada Abraha sampai separuh hidungnya, kemudian lepas, jadi ditebas ininya, separuh hidungnya hilang, kemudian bibirnya juga ketebas juga. Makanya dalam bahasa Arab, kalau bibir ini kemudian ketebaskan, kemudian sebagiannya terpotong dan hidungnya terpotong, disebut asram namanya. Makanya kemudian Abraha disebut Abrahatul Asram. Mukanya jelek karena hidungnya sudah rata, ya, putus gitu ya, dan sebagian bibirnya putus, maka disebut Abrahatul Asram. Tapi di ujung perkelahian dengan kelicikan Abraha, dia bisa membunuh Riyad. Maka sejak itulah Abraha menjadi pemimpin Nejron, karena Riyad sudah dibunuh dia. Ketika Raja Najasyi mendengar bahwa kok ada jenderalnya dibunuh, marah dia, karena dikhawatirkan pasti Abraha ini ada niat bunuh. Masa kawannya dibunuh? Pasti dia hendak memberontak, kan itu. Makanya Najasyi akhirnya mengirim surat kepada Abraha, karena engkau sudah membunuh jenderalku, tunggu saja pasukanku akan datang, engkau akan kucari dimanapun berada dan akan kubantai. Abraha cerdas. Supaya meyakinkan Raja Najasyi bahwa dia masih di bawah kekuasaan Ethiopia, dia pun mengirim surat, kemudian meletakkan di kotak tanah Yaman, sebagian tanah Yaman, kemudian potongan rambut dia dan perhiasan-perhiasan harta rampasan perang ghanimah dikirim sebanyak-banyaknya ke Ethiopia. Seolah-olah Abraha mengatakan, aku masih mengikuti arahan daripada Raja Ethiopia Najasyi. Sampai ketika diyakinkan seperti itu, Najasyi akhirnya turun tensinya, tidak marah lagi karena yakin Abraha masih di bawah kekuasaan dia. Maka dinobatkanlah Abraha menjadi pemimpin Yaman di bawah kekuasaan Ethiopia Habasyah. Karena kebiasaan orang-orang Ethiopia dengan orang Arab kan berbeda, bahasanya jauh berbeda, apalagi kebiasaannya. Lah Abraha ini melihat kebiasaan yang aneh orang-orang Arab Yaman ini, setiap tahun datang ke Ka'bah untuk mengagungkan Ka'bah, berhaji. Tentu haji ala jahiliyah, kan gitu ya, bukan haji ala Islam. Sehingga kemudian mencari tahu ada apa. Dikiranya Abraha itu Ka'bah itu bangunan yang indah, bangunan yang megah, bangunan yang cantik, sehingga menjadi pusat orang-orang bergerak ke situ setiap tahunnya, jadikan tempat wisata. Soalnya begitu dalam otak Abraha. Dari sudah terpikir, kalau memang yang dijadikan alasan orang-orang datang ke Ka'bah itu karena bangunan yang indah, aku pun bisa buat. Kemudian dia mulai merancang untuk membuat gereja termegah di zaman itu. Dikirimlah surat kepada Raja Najasyi supaya dibantu dananya pembuatan gereja termegah di dunia kali itu. Masalahnya Abraha ini ketika pembuatan gereja itu, yang disuruh untuk membangun adalah orang-orang Arab Yaman yang di bawah kekuasaannya. Kemudian dibuat bekerja sistem romusah, kerja paksa. Bagaimana caranya? Ya, bahkan disebutkan Abraha itu sampai buat undang-undang ketika mengerahkan orang-orang Arab ini di bawah kerja paksa dia. Siapa yang datang
setelah matahari terbit dipotong tangannya. Jadi para pekerja itu harus datang sebelum terbit matahari. Kalau dia telat dan datang setelah terbit matahari, udah langsung dipotong tangannya. Ya takutlah orang-orang itu. Makanya karena dengan cara tekanan seperti itu, pembuatan gereja ya tidak lama, cepat akhirnya. Karena dibuat undang-undang seperti itu. Akhirnya terbangunlah gereja termegah dan tertinggi. Saking tingginya, kalau ada orang kayak saya ini pakai peci kemudian nenggak seperti ini pecinya sampai jatuh. Makanya gerejanya disebut Qulais. Gerejanya Abraha itu disebut Qulais. Qulais itu diambil dari kolam suah. Kolam suah itu artinya peci. Karena kalau negak pecinya tuh jatuh ke belakang. Makanya gerejanya saking tinggi ini disebut Qulais namanya. Nah, setelah diresmikan, maka Abraha mengirim sinyal dan surat kepada setiap kabilah Arab untuk berhenti mendatangi Ka'bah. Disuruh datang ke gerejanya, karena gerejanya jauh lebih indah dibandingkan Ka'bah yang ia pikirkan. Rupanya tidak ada satupun orang Arab yang datang. Kenapa? Kan ini bukan soal bangunan, ini soal keyakinan. Merubah keyakinan itu bukan sesuatu yang mudah. Disangkanya Abraha ini perkara-perkara bangunan, bukan. Ini perkara keyakinan. Ka'bah itu yang membangun Nabi Ibrahim, dan itu berakar berurat tentang keutamaannya dan tersemat di hati-hati orang-orang Arab secara keseluruhan, mengagungkan Ka'bah karena itu bangunan sakral. Bukan masalah keindahan bangunan, sebab kalau indah-indah aja gerejanya Abraha lebih indah kan. Tapi tidak ada satupun kemudian yang datang ke gerejanya. Sampai satu hari ajakan Abraha ini sampai di telinga kabilah Kinanah. Kabilah Kinanah itu kabilah yang dekat dengan Ka'bah. Marah orang-orang Bani Kinanah. Akhirnya ada anak muda yang pemberani, nekat, jalan kaki dari Mekah Bani Kinanah itu sampai ke Yaman Son'a sana. Kemudian malam-malam datang ke gerejanya, buang hajat di tengah gerejanya, diberakin sama dia. Kemudian dia ngirim sinyal pesan yang menyakitkan hati Abraha. Dari situlah Abraha marah. Ya, pasti yang melakukan ini adalah orang yang mengagungkan Ka'bah. Kalau begitu, sebagaimana dia sudah menghinakan gerejaku, akan kuhinakan Ka'bah. Maka disitulah Abraha mempersiapkan pasukan besar. Berangkatlah Abraha dari Yaman dengan pasukan menuju Mekah. Sebelumnya dia menyurati surat kepada Najasyi Ethiopia untuk didatangkan gajah, karena di Arab nggak ada gajah. Yang ada gajah itu ya di Afrika sana, di Ethiopia, ya. Maka didatangkan gajah, ada yang mengatakan 12 ekor, ada yang mengatakan 8 ekor, ada yang mengatakan 4 ekor. Yang jelas tidak banyak gajahnya, karena tujuan gajah itu untuk menghancurkan Ka'bah dengan cara ditarik dengan gajah. Jadi Ka'bah itu persegi 4, nanti diikat ujung sini sama rantai, diikat ujung situ sama rantai, diikat ujung, nanti rantainya diikatkan ke gajah, nanti gajahnya bergerak, jadi nanti akan hancur gitu. Tujuannya itu, kenapa dibawa gajah itu? Jadi untuk menghancurkan Ka'bah dengan cara seperti itu, menarik dengan rantai, nanti gajahnya supaya jalan gitu ya. Berangkatlah Abraha. Lah sebenarnya kabilah-kabilah kecil Arab ini berusaha menghalang-halangi walaupun di atas kesyirikan mereka. Seperti ada Raja Dzunafar membawa pasukan kecil hendak melawan pasukan besar, ya kaulah. Akhirnya tertangkaplah Dzunafar, ditawan oleh Abraha, dan ketika hendak dibunuh, maka Dzunafar memberikan penawaran, jangan kau bunuh wahai Abraha, jadikan aku tawananmu, boleh jadi satu hari aku bisa bermanfaat untukmu. Kemudian bergerak lagi, ada lagi penyerangan dari kabilah kecil. Kemudian tertangkap pemimpinnya. Ketika mau dibunuh, sama juga dia mengatakan, jangan kau bunuh aku, jadikan aku tawananmu, nanti akan ada manfaat untukmu satu hari. Nggak dibunuh. Dan begitu setiap ada kabilah kecil kemudian menyerang Abraha, kalah, ditangkap pemimpinnya, ketika hendak dibunuh, minta untuk tidak dibunuh, dan tidak dibunuh. Ini menunjukkan apa? Kita sebagai sikap insaf ya, pertengahan. Abraha itu baik sebenarnya orangnya, karena buktinya tidak dibantai orang Arab, masih dimaafkan. Karena tujuan Abraha itu bukan menyerang orang Arab. Kalau menyerang orang Arab sebentar aja lah. Tujuan dia itu hanya ingin merobohkan Ka'bah tok, nggak ada lagi. Dia nggak akan
menyerang orang Arab, jangan halangi dia. Karena tujuan dia itu hanya menghinakan Ka'bah, bukan hendak menyerang orang Arab. Lah ketika sampai di Taif itu ada berhala yang disembah oleh orang-orang Taif, orang Thaqif dan Hawazin, namanya Lata, berhala Lata. Jadi orang-orang Taif menyangka Abraha itu akan menghancurkan Lata. Maka orang Taif berkumpul, kemudian langsung menyerah, tidak ada perlawanan. Mereka langsung berikan loyalitas mereka kepada Abraha dengan syarat jangan menghancurkan patung mereka Lata. Sebagai imbalannya, orang Taif memberikan seorang penunjuk jalan handal, karena kan Abraha tidak tahu arah ke Mekah kemana. Akhirnya dari zaman itu kan belum ada handphone, Google Map, nggak ada kompas gitu ya. Ya akhirnya minta sebagai penunjuk jalannya, dikasihlah orang Taif namanya Abu Rughal. Abu Rughal. Tapi sayang Abu Rughal ini ketika dalam perjalanan menuju Mekah itu mati dia. Subhanallah, kuburannya sampai hari ini kalau lewat di kuburan Abu Rughal, orang Arab itu suka melempari kuburannya dengan batu. Ya, karena dia orang yang pertama berkhianat di negeri Arab, hendak memberi petunjuk jalan kepada Abraha kemana Mekah. Makanya kalau ada orang yang berkhianat sampai hari ini, orang Arab menjulukinya Abu Rughal. Ya. Kalau ibu-ibu Ummu Rughal, gitu ya. Itu Ummu Rughal, hati-hati. Ya, jadi tetapi kemudian berhasil pula Abraha ini sampai mendekati Ka'bah. Ketika sampai di Masarihul Ibil, tempat penangkaran unta, rupanya prajurit Abraha ini mencuri untanya orang Arab. Lah salah satu yang dicuri adalah untanya kakek Nabi Abdul Muthalib, 200 ekor unta. Kemudian melanjutkan perjalanan sampai di Wadin Muhassir. Orang yang haji pasti tahu karena melewati Wadin Muhassir. Lah ketika sampai di Wadin Muhassir ini, kemudian Abraha mengutus seseorang untuk memanggil siapa pimpinan Arab ini. Maka dipanggillah kemudian Abdul Muthalib, pimpinan Arab, untuk berdialog dengan Abraha. Abdul Muthalib ini punya wajah yang karismatik luar biasa. Sekali lihat itu orang segan Abdul Muthalib itu. Karena ada wajah-wajah orang itu kalau kita ketemu udah segan duluan. Ya. Tapi ada wajah-wajah biasa saja. Nah, Abdul Muthalib ini tipe orang yang punya wajah itu sangat ganteng, bercahaya, sehingga Abraha sendiri saking penuh karisma itu sampai turun dari gajahnya dia. Dia tidak mau ngobrol di atas gajah, ngampar di padang pasir. Kemudian Abraha ini, karena Abraha ini tidak bisa bahasa Arab, Abdul Muthalib juga nggak bisa bahasa Ethiopia, akhirnya berbicara dengan menggunakan penerjemah. Jadi saling bilang sama penerjemah ini, bilang sama dia ngomong begini, yang satunya bilang sama penerjemah ngomong begitu. Lah ketika Abraha ini, salah satu pembicaraan dengan Abdul Muthalib adalah minta ide, kira-kira kalau dia menghancurkan Ka'bah, apa yang akan disikapi oleh orang-orang Arab Quraisy dan sekitarnya. Mau perang-perang, tapi tujuan saya menghancurkan Ka'bah, jangan dihalangi. Tetapi Abdul Muthalib sama sekali tidak mereken, nggak mereken sama sekali. Artinya tidak menanggapi soal tujuan Abraha yang datang menghancurkan Ka'bah. Bahkan tidak disinggung, yang disinggung soal unta. Kamu sudah mencuri unta saya loh 200, kembalikan unta saya. Disinilah kemudian Abraha agak kesal. Dia cerita Ka'bah, tempat yang diagungkan orang Arab mau dihancurkan, kok tenang-tenang saja kan itu. Kok disinggung pula, malah cerita unta pula. Ya. Tetapi Abdul Muthalib membuat satu kata-kata bijak yang ternukilkan sampai hari ini bagi orang-orang Arab, dan mengatakan, ya Abraha, kalau tujuanmu menghancurkan Ka'bah, hancurkan saja. Aku gak ada urusan dengan Ka'bah. Tetapi urusanku denganmu adalah untaku mana. Kenapa? Karena ana Rabbul Ibil, saya ini pemilik unta. Mana unta saya? Adapun Ka'bah itu Rabbun Yahmi, punya Rabb sendiri, punya Tuhan sendiri yang akan melindungi. Itu bukan urusan saya. Ka'bah itu ada tuannya, ada yang punya, dialah Allah. Nanti yang punya yang melindungi.
Adapun unta itu aku yang punya, aku yang melindungi. Gak ada urusan dengan Ka'bah. Serang-serang sana katanya. Akhirnya Abraha ini kan baik, dikembalikan untanya. Ya, kalau mau kan gak dikembalikan, dikembalikan untanya dan tidak dibunuh Abdul Muthalib. Setelah dikembalikan untanya, Abdul Muthalib bergegas pergi. Sebelum kemudian Abraha sampai di Ka'bah, Abdul Muthalib mengingatkan orang-orang di sekitar Ka'bah untuk menyingkir dari situ supaya jangan ada terjadi korban. Setelah tidak ada orang lagi, dia masuk ke dalam Ka'bah, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat orang-orang musyrik di zaman itu, karena Abdul Muthalib penyembah berhala. Ya, orang-orang musyrik di zaman itu kalau waktu susah nyembah Allah mereka, tapi waktu senang nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itulah bedanya orang musyrik dulu dengan orang musyrik sekarang. Kalau orang musyrik dulu syiriknya di waktu senang saja, tapi di waktu susah bertauhid orang itu. Tapi orang sekarang tidak, mau senang mau susah syirik aja. Waktu susah datang ke dukun, udah kaya makin banyak dukunnya. Dan itu ya supaya jangan miskin lagi. Padahal Allah mengatakan ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi sidah. Kenali Allah di waktu senang, nanti Allah kenal kamu di waktu susah. Jangan kenal Allah di waktu susah, nanti Allah tidak kenal di waktu senang. Ya. Nah, setelah berdoa agar Ka'bah dilindungi dari penduduknya, Abdul Muthalib pergi. Lah Abraha ini sudah sampai Wadi Muhassir, artinya sudah dekat dengan Ka'bah tuh. Ketika hendak bergerak, gajahnya pula tak mau bangun. Sampai-sampai dikisahkan untuk membangunkan Ka'bah itu sampai Abraha membawa api, obor api itu, kemudian di bawah diletakkan di bawah perut gajah supaya kepanasan kan berdiri itu. Enggak mau berdiri juga. Sampai dicambuk, sampai dipukul lah. Pokoknya tidak mau betah, tapi deprak dia. Tapi kalau dibangunkan kemudian diajak balik ke Yaman, mau pula dia balik. Nah, itulah Ka'bahnya aneh, itu gajahnya aneh itu. Pokoknya ke arah mana terserah, dia langsung bangun, ayo gitu. Tapi kalau ngarah Ka'bah tidak mau pula dia. Nah, itulah anehnya. Ya, sampai kepada gajah yang paling besar yang ditunggangi oleh Abraha yang namanya Mahmud. Ya. Siapa yang punya suami Mahmud? Nah, itu gajahnya Abraha. Jadi Mahmud itu gajahnya Abraha itu sampai yang paling besar pun tak mau, pimpinan gajahnya itu. Dari situlah maka Abraha pun sudah putus asa karena tujuan bawa gajah kan untuk menghancurkan Ka'bah gitu, dengan gajah-gajah. Tapi gajahnya tak mau. Maka akhirnya kemudian ditinggalkanlah gajah-gajah itu dan hendak bergerak dengan jalan kaki dan dengan pasukan kuda. Tapi tiba-tiba langit digelapkan, kemudian ketika dilihat ke atas rupanya di langit sudah banyak ribuan burung berwarna hitam dari burung-burung laut. Setiap burung membawa 3 batu. Ada yang mengatakan setiap batu ada nama yang akan ditembaknya. Ya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan burung-burung laut itu yang Al-Qur'an bahasakan ababil, kemudian disuruh melempar batu itu. Subhanallah, Allah sebutkan dalam Quran ka'asfi ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Lihatlah daun yang dimakan ulat, hancur, lubang-lubang, nggak ada yang selamat daun dimakan ulat. Seperti itu. Jadi kalau nembak kepala, wajah tembus dari tengkuknya, nembak dada tembus dari punggungnya, mati semuanya. Subhanallah, yang tidak terkena batu, yang selamat maksudnya ya, yang selamat Allah azab dengan azab yang lain, di mana dikirim sebuah azab di mana kalau mereka lari dari situ maka daging-daging itu terkelupas dari tulang. Di dagingnya itu menetes kayak lilin, akhirnya tinggal tulangnya saja mati. Termasuk Abraha itu selamat dari tembakan batu, dibawa lari ke Son Ayaman tapi tidak selamat karena dagingnya berjatuhan kemudian mati. Ya. Adapun ada 1-2 yang memang diselamatkan dan cukup lama hidupnya hanya untuk menghabarkan kisah saja. Sengaja Allah buat 1-2 orang itu tidak mati, hanya untuk bercerita kejadiannya seperti apa gitu. Tapi setelah diceritakan dia pun mati. Artinya tidak ada yang selamat tuh. Satu pun pasukan Abraha mati semuanya. Seabraha-abrahanya. Dari sini maka Allah Subhanahu wa taala lindungi Ka'bah secara takdir. Makanya Allah mengatakan wattakhidu
wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna, di mana Ka'bah itu secara takdir memang Allah berikan keamanan. Buktinya Abraha tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Itu namanya aman secara takdir. Yang kedua, aman secara syar'i, karena Allah perintahkan siapapun yang masuk Ka'bah, siapapun yang masuk Masjidil Haram tidak boleh melakukan kezaliman, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh melakukan kejahatan, karena kejahatan yang dilakukan di Masjidil Haram itu dilipat gandakan dosanya. Harus datang membawa keamanan. Makanya kisah yang pernah saya ceritakan ketika menceritakan kisah Imam Mahdi, ketika ada fitnah Juhaiman al-Atyubi dengan 200 pasukan terorisnya, kemudian mengepung Masjidil Haram selama 2 minggu sampai terjadi pertumpahan darah. Ini kerajaan Saudi kan bingung, apakah teroris ini mau diserang balik? Kalau diserang balik kan terjadi pertumpahan darah tuh. Sementara tidak boleh melakukan pertumpahan darah di Masjidil Haram, tapi masalah ini kuasai teroris. Itu kan kejadiannya baru saja itu 1979 atau 1980, masih baru kan kejadian teroris ini ya, yang diketuai oleh Juhaiman al-Atyubi, yang ketika itu mengarang-arang cerita kemunculan Imam Mahdi namanya Muhammad ibn Abdillah al-Qahtani. Bayangkan itu kejadiannya sholat subuh, imam lagi takbiratul ikhram, langsung didorong, diambil mic-nya, berceramah soal Imam Mahdi. Tiba-tiba kemudian pengikutnya yang 200 itu bawa peti isinya senjata rupanya. Akhirnya senjata itu diambil, ditodongkan ke semua jemaah haji, dipaksa untuk baiat kepada Imam Mahdi yang dibawa oleh Juhaiman al-Atyubi, kalau tidak ditembak. Akhirnya kerajaan ini bingung, ada apa kok kisru-kisru di Masjidil Haram itu. Diutus polisi untuk mengintai, baru saja polisi datang ditembaki mati semua. Nah, dari sini maka kerajaan Saudi minta fatwa, gimana nih, kan tidak boleh tumpah-tumpah darah di Masjidil Haram. Tapi karena ini sudah darurat, maka Hay'ah Kibarul Ulama, kerajaan Saudi memberikan fatwa boleh menyerang balik, kan ini darurat ya. Ini keselamatan jemaah haji, 50.000 jemaah haji itu keselamatannya harus dijaga dari teroris ini. Akhirnya didatangkan pasukan besar, dikepung Masjidil Haram sampai akhirnya semua ditumpas, dan yang selamat ditangkap kemudian dieksekusi mati, termasuk Juhaiman al-Atyubi dan Muhammad ibn Abdillah al-Qahtani yang mengaku Imam Mahdi. Jadi sampai berfatwa kan itu, karena tidak boleh orang masuk ke Masjidil Haram itu kecuali bawa keamanan, apalagi menumpahkan darah, tidak boleh. Makanya minta fatwa dulu pada para ulama. Tapi karena sudah darurat ya terpaksa lah. Akhirnya perang 2 minggu perang, banyak yang mati. Ya, Masjidil Haram pun banyak yang rusak, namanya dibom, ditembak, hancur kan di zaman itu, di tahun 1979 atau 980 itu. Alhamdulillah akhirnya 200 teroris ini diamankan dan dieksekusi mati. Makanya fitnah disebut fitnah Juhaiman, ya kan? Nah, di sini Allah mengatakan mathabatan linnasi wa amna. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ada 2 bacaan yang dibaca Nabi. Kalau di sini Allah mengatakan wattakhidhu, bisa juga dibaca wattakhadhu. Kalau wattakhidhu fi'il amr, perintah. Kalau wattakhadhu itu fi'il madhi, artinya habar. Jadi maknanya penghabaran atau perintah. Kalau dijadikan wattakhadhu artinya mereka menjadikan makam Ibrahim tempat sholat. Tapi kalau wattakhidhu ini perintah, jadikan makam Ibrahim tempat sholat. Dua-duanya benar qiraahnya. Bisa dibaca wattakhadhu, bisa dibaca wattakhidhu. Maqama Ibrahim musalla. Apa sih makam Ibrahim ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makam Ibrahim ini adalah satu tempat yang digunakan oleh Nabi Ibrahim apabila selesai pekerjaan membangun Ka'bah. Kemudian ingin melihat hasilnya, beliau membuat semacam tapak supaya agak tinggi, dia berdiri di situ. Karena zaman itu kan belum ada tangga, belum ada apa. Yang Ka'bah setinggi yang bisa dicapai Nabi Ibrahim, dan orang dulu kan tinggi-tinggi. Ya mungkin Nabi Ibrahim ya setinggi Ka'bah itulah gitu ya. Karena kalau sekarang kan ada kren, bisa lebih tinggi lagi kan ya, pakai kren itu.
pakai scaffolding, disusun-susun. Zaman dulu ada scaffolding, hebat kali kalau ada kan itu. Ya. Jadi membangun Ka'bah ya secukupnya, gimana ya, setinggi tangan Ibrahim, segitulah. Ya, karena orang dulu tinggi-tinggi kan itu. Sekarang ya iyalah pendek-pendek. Jadi kalau Ibrahim lelah letih, maka Ibrahim kemudian istirahat di makam itu sambil melihat dia berdiri. Makanya di makam itu ada 2 tapak kaki Ibrahim. Karena Ibrahim suka berdiri di situ, maka ada bekasnya di situ. Ya. Lah makam Ibrahim ini, subhanallah, makam Ibrahim ini dia dekat dengan Ka'bah. Jadi dia itu apa namanya, menyatu dengan Ka'bah. Kalau sekarang kan jauh tuh dari Ka'bah, ada 10 meter kalau sekarang di jarak makam Ibrahim dengan Ka'bah. Dulu itu nyatu makam Ibrahim itu dengan Ka'bah. Padahal di Ka'bah di masa Nabi itu ada 350 berhala kurang lebih itu yang bertengger mengelilingi Ka'bah itu. Subhanallah. Dari 350 berhala yang dihancurkan Rasul saat Fatu Mekah, tidak ada satupun orang Quraisy yang menyembah makam Ibrahim. Nggak ada, coba. Dari sekian berhala itu, makam Ibrahim terlewatkan, nggak disembah. Subhanallah. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena nanti ada syariat di mana Nabi SAW diperintahkan Allah untuk sholat di belakang makam Ibrahim sebagai sholat sunnah tawaf. Kalau orang tawaf 7 putaran, setelahnya kan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Seandainya makam Ibrahim itu sempat saja disembah oleh orang-orang Quraisy, apa kata orang-orang Quraisy ketika kemudian Rasul sholat di belakang makam Ibrahim itu? Oh, lihat, dia juga sholat menghadap berhala kami kan gitu. Tapi Allah selamatkan, tidak disembah. Ya. Lah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu sempat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah riwayat. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul, bagaimana kalau seandainya kita jadikan makam Ibrahim ini tempat salat? Maka fanazala, turunlah ayat tentang perintah salat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi syariat salat 2 rakaat, dalam rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca qul huwallahu, itu ya. Itu adalah saran daripada Umar sebenarnya, dan dibenarkan dengan wahyu, karena Umar itu kan orangnya dikenal dengan muhaddath, mulham. Jadi kalau seandainya kata Rasul ada nabi sepeninggal Rasul, Umarlah orangnya. Karena kalau dia ngasih ide itu selalu mencocoki wahyu. Dan banyak seperti masalah syariat hijab. Ketika Umar mengatakan, Rasul, suruhlah istri dan anak putrimu itu berhijab supaya jangan disakiti manusia. Turun ayat hijab. Ya, itu idenya Umar sebenarnya, supaya dibedakan gitu ya. Istri-istrimu dan anak perempuanmu dari wanita-wanita yang lain supaya tidak disakiti, kata Umar. Akhirnya turun ayat hijab tuh. Ya. Termasuk juga masalah pengharaman khamr. Umar yang meminta kepada Allah, minta agar Allah menjelaskan tentang khamr. Akhirnya turun tentang pengharaman khamr. Termasuk juga syariat salat di belakang makam Ibrahim, itu idenya Umar. Akhirnya turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Lah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, di zaman Umar itu kan jemaah haji makin banyak. Otomatis kan semakin tahun semakin banyak jemaah haji itu. Sehingga makam Ibrahim itu membuat risih jemaah haji. Kalau tawaf itu risih jadinya karena posisinya menghalangi. Jadi oleh Umar bin Khattab dipindah makam Ibrahim itu, dijauhkan dari Ka'bah. Ya, sebab kalau seandainya sholat di belakang makam Ibrahim, nanti kan ngalangi orang tawaf. Namanya makam Ibrahim melekat di Ka'bah, sholat pula di situ, ya ketabrak-tabrak orang tawaf lah. Makanya Umar punya ide supaya tidak menghalangi orang tawaf, sehingga terganggu dengan orang yang sholat di belakang makam Ibrahim, dipindah sama Umar. Akhirnya digeser, yang tadinya melekat dengan Ka'bah digeser sekitar 9 sampai 10 meter dari Ka'bah itu. Makanya makam Ibrahim terpisah. Jadi yang memindahkan makam Ibrahim itu Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang tadinya melekat di Ka'bah digeser ke belakang supaya tidak menghalangi orang tawaf.
Jadi orang sholat di belakang makam Ibrahim itu aman, dia nggak diterjang-terjang orang tawaf. Jadi ini idenya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan tidak mengapa istihad seorang Umar, karena Rasul yang mengatakan iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Ikutilah dua orang sepeninggalku, kata Rasul, Abu Bakar dan Umar. Memang ada pesan kalau mengikuti orang sepeninggalku, ikuti Abu Bakar atau ikuti Umar. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, termasuk sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, bukan bid'ah, tidak. Karena khulafa'ir rasyidin diberikan wewenang untuk itu. Nah, sekarang pertanyaannya kan, sampai hari ini jemaah haji makin banyak. Walaupun kita sholat di belakang Ibrahim, tetap aja ditabrak orang tawaf. Mana makin banyak. Nah, gimana kalau kita pindah lagi ke belakang tuh? Sebagaimana Umar memindahkan, bagaimana nih kalau kita pindah lagi, boleh nggak? Gitu pertanyaannya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pernah dilempar pertanyaan seperti ini. Nih Syekh Utsaimin, gimana Syekh ini, gimana nih? Jamaah haji makin banyak nih. Ya, Umar pernah memindahkan makam Ibrahim. Bagaimana kalau kita pindah lagi makin ke belakang kan, supaya orang tawaf itu nyaman. Maka Syekh Utsaimin menyampaikan fatwa daripada Syekh bin Baz. Jadi ketika Syekh bin Baz menyampaikan kajian, adalah seseorang yang melontarkan ide seperti itu untuk menggeser makam Ibrahim, dan Syekh bin Baz menganggap baik, termasuk Syekh Ibrahim juga menganggap baik. Artinya fatwa ulama itu membolehkan, tapi kan tidak dilakukan. Ya, tapi secara hukum menurut fatwa ulama boleh, sebagaimana Umar boleh menggeser karena demi kemaslahatan orang tawaf. Maka kalaupun kita geser, kalau menurut fatwanya Syekh bin Baz, dia menganggap itu ide yang bagus, berarti ulama sudah memberikan fatwa boleh. Tapi oleh kerajaan sampai sekarang tidak dipindah gitu ya, tentu karena fitnah dan macam-macam gitu ya. Intinya bahwa makam Ibrahim itu adalah tempat yang digunakan oleh kaum muslimin atas syariat Islam, dijadikan tempat sholat di belakangnya dan menjadi sunnah tawaf. Dan makam Ibrahim tersendiri dan Hajar Aswad, dua-duanya makhluk sorga yang Allah turunkan ke bumi. Karena ada 4 makhluk sorga yang diturunkan ke bumi: 1 Hajar Aswad, 2 makam Ibrahim, 3 sungai Nil, dan 4 sungai Efrat. Nil dan Efrat itu maksudnya air yang pertama kali, kalau sekarang ya enggak, yang pertama kali airnya itu ya dari alirannya dari sorga. Sekarang ya air bumi lah. Hajar Aswad pun dulu kalau yang aslinya kan putih, dia bercahaya, tapi karena dosa kesyirikan orang-orang Arab akhirnya menjadi hitam, maka kemudian disebut Hajar Aswad. Dan makam Ibrahim itu tempat pijakan kaki Ibrahim itu dari yakut, perhiasan yang sangat mahal gitu ya, dari sorga lagi. Yakut dunia saja mahal, apalagi dari sorga. Ya, makanya kenapa Dzulsuwaikotain itu ingin menggali Ka'bah, karena di situ banyak perhiasan, ya, banyak pembendaharaan di bawah Ka'bah itu, makanya ini dihancurkan. Itulah makam Ibrahim. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Jadi keutamaan makam Ibrahim tersendiri adalah, pertama, Allah perintahkan untuk dijadikan tempat salat bagi orang yang tawaf, ya. Kemudian yang kedua, makam Ibrahim adalah tempat di mana Ibrahim berdiri di situ ketika berteriak mengajak manusia untuk haji. Ketika Ibrahim berteriak mengajak manusia untuk haji, dia berdiri di makam Ibrahim itu. Jadi itu memang keutamaan makam Ibrahim. Tapi ingat, makam Ibrahim itu bukan seperti Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad disunahkan dicium. Kalau tidak bisa dicium, diusap, kemudian tangannya kita cium. Kalau tidak bisa, dilambai gitu ya. Tapi makam Ibrahim tidak ada keutamaan itu. Karena kita lihat jemaah haji, jemaah umroh, makam Ibrahim pula dipeluk-peluk dia, diusap-usap dia, katanya wangi. Ya wangi lah, sama kerajaan Saudi Arabia dikasih minyak, ya wangi gitu ya. Ya tidak mungkin lah orang sebanyak itu tidak wangi, orang itu bau semua isinya. Yang kayak Hajar Aswad nih hari-hari kan dikasih minyak wangi, hari-hari dicium orang. Yang nyium ini macam-macam makannya, ada makan pete, makan jengkol, bau lah. Maka dikasih minyak wangi, memang wangi semua di situ. Tapi tidak ada syariat mencium, mengusap, memeluk, apalagi tabaruk, mencari berkah di makam. Tidak ada. Yang ada di Hajar Aswad. Jangan salah kan itu. Hajar Aswad pun bukan wajib, sunnah saja itu. Jangan gara-gara mencium kemudian sampai nabrak-nabrak nyakiti orang yang sedang tawaf. Haram, tak boleh. Ya, jadi harus dipahami tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh di sana itu. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla.
Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'i sujud. Maka Allah berfirman kepada Ibrahim, memerintahkan Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku. Maksudnya dari kesyirikan. Jangan ada orang yang melakukan kesyirikan di situ. Bersihkan. Jadi orang-orang yang datang ke situ murni ikhlas ingin beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Kemudian gunakan Ka'bah itu yang kau bangun tempat tawaf, tempat i'tikaf, dan tempat orang-orang yang ruku dan sujud. Intinya digunakan tempat ibadah, jangan digunakan tempat yang lainnya. Karena pernah dijadikan ajang kesyirikan dan kemaksiatan di zaman jahiliyah. Tapi setelah kemudian Rasul diangkat jadi Nabi, kemudian terjadi Fathu Mekah, maka oleh Rasul dibersihkan kesyirikan, penyimpangan, bid'ah, kemungkaran, sehingga Ka'bah menjadi bersih di atas tauhid. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satu patung pun bertengger di situ. Dan setiap orang yang datang ke sana akan mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan kalau orang sedang tawaf kemudian mati dan dia sedang menggunakan ihram, maka Rasul mengatakan dibangkitkan di atas baju ihramnya. Mati husnul khatimah dan tidak dikafani kecuali dengan ihram yang dipakainya.